Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yuniarti. Saya akan membacakan kembali renungan yang dibuat oleh Ustadz Yanuar. Silakan mengikutinya. Terima kasih. Renungan tentang rahmat ampunan itu lebih besar daripada besarnya dosa manusia. Ada sekelompok musafir pejalan kaki dari negeri Madian mau menuju ke Mekah untuk berumrah. Mereka berhenti di dekat sungai Urdun, sungai Yordan, untuk berwudu, mau sholat zuhur berjamaah. Di saat mau mulai sholat, tiba-tiba melintaslah dekat mereka seorang kepala suku Kipti, pemimpin agama penyembah matahari yang dianggapnya sebagai dewa tertinggi. Kepala suku tersebut sedang mengendarai kuda sambil berkata kepada mereka, "Kalian ini mau menyembah siapa? Menyembah kok tidak ada kelihatan wujud Tuhannya. Bukankah itu sama saja menghayalkan sosok Tuhan?" Lantas salah seorang dari rombongan musafir itu balik bertanya, "Memangnya Tuhan mana yang Anda sembah?" Pengendara kuda itu menjawab, "Tuhanku adalah matahari, dewa tertinggi di jagat raya ini. Karena dewa matahari, dewa Ra adalah lambang simbol kehidupan." Lalu pengendara kuda itu ditanyai lagi, "Mau kemana Anda? Kok membawa senapan laras panjang itu?" Dia menjawab, "Aku mau berburu ke hutan untuk mencari burung gagak sebanyak-banyaknya untuk aku persembahkan sebagai hidangan persembahan kurban dalam ritual besok siang di hadapan Dewa Ra." Lalu pengendara kuda itu dihimbau oleh salah seorang rombongan musafir itu, "Kami mohon dengan sangat, kalau Anda sedang membidik seekor burung, tolong jangan ditembak ketika burungnya sedang terbang maupun sedang berkicau." Lantas dia menjawab dengan nada marah, "Memangnya kalian siapa? Kok ikut campur ngatur-ngatur saya cara berburu burung? Terserah saya, semau saya." Setelah itu pergilah pengendara kuda meninggalkan rombongan musafir yang akan memulai sholat berjamaah tersebut. Setelah selesai sholat, mereka melanjutkan perjalanan beberapa kilometer sampai tiba di pinggiran hutan untuk memasang tenda buat tidur, menginap semalam sampai 3 hari ke depan. Ketika mereka berencana memulai untuk makan bersama dari perbekalan yang mereka bawa, berupa roti-roti yang telah mereka simpan dalam karung, anehnya di setiap mereka akan mengeluarkan roti dari dalam karung, secara tiba-tiba datanglah sekawanan burung gagak terbang merendah, mendekati mereka untuk menyambar, mencuri roti-roti mereka. Sekawan burung gagak itu terbangnya berputar-putar di atas mereka, terus-menerus berkali-kali memantau tangannya para musafir itu. Pokoknya setiap tangan mereka mengambil roti-roti untuk dikeluarkan, maka langsung burung-burung itu menyerang mereka, menggigit tangan agar terlepas rotinya dari tangan. Lalu disambarlah roti, lalu pergi terbang ke arah dalam hutan. Kejadian gangguan burung-burung gagak itu berlangsung terus-menerus sampai 3 hari ke depan. Para musafir itu merasa terganggu dan mereka curhat kepada Allah seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah kami jika kami merasa kurang ikhlas kalau makanan kami dicuri oleh burung-burung itu. Ya Allah, ampunilah kami jika kami merasa kurang sabar menerima kenyataan yang telah Engkau ciptakan ini. Kami tidak mengetahui rencanamu, apa yang telah Engkau takdirkan kepada kami dalam kejadian ini. Berilah kami hikmah, petunjuk untuk sadar bahwa Engkau maha kuasa atas segala sesuatu." Setelah 3 hari berlalu, mereka melanjutkan perjalanan mengarah ke Mekah melalui jalan pintas, yakni harus melintasi dalamnya hutan. Di saat mereka tiba di tengah hutan, tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat sesosok manusia yang tergeletak
kondisi lemas sambil berusaha teriak minta tolong dengan suara lirih. Dan setelah didekati, mereka terkejut. Mereka ternyata dia adalah seorang pengendara kuda yang 3 hari lalu pernah berjumpa dengan mereka. Dan yang lebih membuat mereka terkejut adalah ternyata ada bekas roti. Butiran-butiran roti tercecer di tanah dekat mulutnya. Ya, roti-roti tersebut adalah roti-roti milik mereka. Lantas salah seorang dari musafir itu menanyai, "Apa yang terjadi pada diri Anda? Mana kuda tunggangan Anda?" Dia menjawab, "Sejak 3 hari yang lalu aku tergeletak di sini. Waktu itu ketika aku sedang berada di atas kuda, aku membidik burung yang sedang terbang. Tiba-tiba kudaku berontak meronta-ronta karena ada seekor harimau yang berjalan mendekat, lantas terjatuhlah aku. Sedangkan kudaku lari kabur karena harimau mengejarnya. Maka tinggallah aku sendiri yang jatuhku tadi malam keadaan posisi duduk, yang akibatnya aku terluka dalam, yakni tulang ekorku patah. Akibatnya aku tergeletak lumpuh, tak berdaya. Selama 3 hari ini aku susah untuk bangkit, susah untuk duduk. Bahkan tanganku untuk meraih apapun tak dapat aku makan. Tapi ternyata selama 3 hari itulah sekawanan burung gagak yang sebelumnya aku memperburuinya, burung-burung itu datang membawa roti untuk disuapkan ke dalam mulutku, karena memang tanganku sendiri tak berdaya memegang apapun. Aku tidak tahu dari mana burung itu mendapatkan roti sebanyak itu. Padahal menurutku hutan ini kan jauh dari kota." Lalu salah seorang musafir berkata kepadanya, "Ketahuilah olehmu, sesungguhnya roti-roti itu adalah milik kami. Semula kami juga tidak tahu kenapa burung-burung itu mencuri roti-roti kami. Sekarang barulah kami sadar bahwa Allah lah yang menggerakkan burung-burung untuk mencuri roti kami, untuk diantarkan kepadamu, untuk menyuapimu agar Anda tetap bisa bertahan hidup selama ini." Mendengar ucapan tersebut, tiba-tiba menangislah orang itu sambil berkata, "Oh, betapa malunya aku telah menghina Tuhan kalian, tapi ternyata Tuhan kalian tidak mengazabku, justru menyelamatkan aku dari kematian yang sia-sia, menolongku dari ketidakberdayaanku. Betapa malunya aku memusuhi burung-burung itu, tapi ternyata justru karena jasa mereka lah aku masih bisa makan disuapi mereka di saat ketidakbisaan tanganku menyuapi diriku sendiri. Mulai saat ini kalian saksikanlah bahwa aku mengakui adanya Tuhan mengakui adanya Tuhan kalian meski tidak terlihat olehku. Mulai sekarang aku ingin menjadi penganut agama kalian, menyembah Tuhan kalian." Lantas salah seorang berkata, "Sesungguhnya Allah bukanlah Tuhan untuk kami saja, tetapi Tuhan bagi seluruh makhluk. Allah adalah Tuhan bagi kita manusia, berkuasa terhadap nasib kita semua. Makanya kami ditakdirkan mengalami kejadian ini. Allah adalah juga Tuhan bagi hewan-hewan di hutan ini. Allah lah yang menyuruh harimau untuk mengganggu kudamu. Allah lah yang menyuruh kuda untuk meronta-ronta agar Anda terjatuh. Allah yang menyuruh burung gagak itu mencuri roti-roti kami. Dan Allah yang membimbing burung gagak itu menyuapi roti itu ke dalam mulutnya." Akhirnya orang yang tergeletak itu semakin terasa parah keadaan sakitnya dan mengalami sekarat pati menjelang akhir hayat. Ucapan terakhirnya, "Ya Allah, betapa malunya aku padamu. Selama ini aku tidak bersedia untuk menyembahmu, tapi Engkau masih bersedia peduli kepada nasibku. Jadi aku melihat kepada amalan dosaku. Tentunya banyak menumpuk bertahun-tahun,
dan sangatlah besar dosa-dosaku karena penuh dengan kemusyrikan. Tapi jika aku melihat kepada rahmat-Mu berwujud ampunan dari-Mu, pasti rahmat-Mu lebih banyak dan lebih besar daripada seluruh dosa-dosaku. Maka bukanlah amalan dosaku yang aku bawa dalam kematianku, tapi rasa mengharapkan rahmat ampunan dari-Mu, itulah yang sangat aku butuhkan menyertai akhir hayatku ini. Aku bersaksi di hadapan-Mu dan di hadapan hamba-hambamu bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu orang itu meninggal. Lantas semua orang di sekelilingnya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, dia meninggal membawa iman dalam kalimat syahadatnya. Nah, ini inspirasi dari surat An-Nur ayat 31, surat An-Naml ayat 62, dan surat Al-An'am ayat 125. Semoga ini bisa menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.